Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, coba kelasnya diperhatikan dulu apakah masih ada sampah dan meja yang belum rapi tolong dirapikan, disesuaikan seperti meja yang paling depan. Sudah rapi semua? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin sama ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Ibu akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Asma Sipa, Hadir, Bu. Haris Palepi, Hadir, Bu. Salma Nurjana, Hadir, Bu. Ihsan, Hadir, Bu. Muhammad Ramadan. Hadir, Bu. Nah, sudah. Apakah masih ada yang namanya belum dipanggil? Tidak ada, Bu. Sudah dipanggil semua ya. Ya, Bu. Nah, alhamdulillah kalau memang semua hadir. Nah, siapa yang ada mengulang pembelajaran minggu lalu di rumah? Ada yang mengulang? Ada, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidup rukun dalam perbedaan agama. Nah, jadi Ibu berharap untuk materi hari ini kalian mampu menjelaskan macam-macam agama yang ada di Indonesia. Dan dengan materi hari ini Ibu berharap kalian akan dapat menunjukkan sikap toleransi antara perbedaan agama di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan toleransi beragama. Nah, toleransi antara umat beragama merupakan suatu sikap untuk menghargai dan menghormati kelompok agama yang lain. Nah, misalnya dari agama di Indonesia ini ada bermacam agama. Ada agama apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ada berapa agama di Indonesia? Enggak ada, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan. Di Indonesia ini diakui ada 5 agama. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Nah, di Indonesia ini diakui ada 5 agama. Ibu akan menunjukkan. Nah, ini dia. Bisa dilihat? Nampak? Nampak, Bu. Nah, ini adalah 5 agama yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia termasuk negara yang majemuk, maksudnya memiliki berbagai macam-macam suku, baik itu agama, ras, dan budaya. Nah, dalam hal ini kita harus mewujudkan sikap toleransi. Siapa yang tahu apa itu tadi sifat toleransi? Khususnya sifat toleransi dalam beragama. Siapa yang tahu? Coba, siapa yang tahu apa itu sifat toleransi dalam beragama? Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Sifat toleransi dalam beragama itu adalah saling menghargai dan menghormati dari antara agama satu dengan agama yang lain. Seperti yang digambar ini bisa dilihat. Nah, di sini ada agama Islam, ada agama Hindu, ada Buddha, Katolik, dan Konghucu. Nah, sudah dilihat? Sudah, Bu. Nah, baik. Sampai di sini masih ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Berarti Ibu sudah menganggap kalian paham untuk materi yang sampai saat ini yang sudah Ibu jelaskan. Nah, baik, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mungkin 4 kelompok. Berapa jumlah muridnya? 24, Bu. Oh, 24. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Iya, Bu. Satu kelompok ada yang berjumlah 4 orang ya. Nah, coba dihitung dari ujung dulu. Hitung dari angka 1 sampai 5. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
nomor 1 menjadi kelompok 1 dan seterusnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 1 duduknya di pojok kanan, yang kelompok 2 di tengah, yang kelompok 3 di pojok kiri, keempat dan yang kelima di belakang. Sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah duduk sesuai kelompok masing-masing, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Jadi tugas ini dikerjakan bersama-sama. Jangan ada yang mengerjakan satu orang, yang lainnya hanya diam. Karena ini tugas kelompok, jadi dikerjakan bersama-sama. Nah, kalau ada yang tidak mengerjakan, lapor sama Ibu. Ada dengar anak-anak? Ada, Bu. Maju ke depan perwakilan kelompoknya untuk mengambil soal. Nah, sudah dapat semua? Sudah, Bu. Ibu memberikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Setelah ini, Ibu meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan sampai mana kalian memahami materi yang telah Ibu berikan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, coba kelompok 1 dijelaskan sampai mana kalian sudah memahami materi yang telah Ibu berikan. Bagus, kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Bagus, dari kelompok 2. Coba selanjutnya kelompok 5. Bagus. Jadi Ibu berharap teman-teman sekalian bukan hanya yang maju ke depan yang memahami, tapi bagi teman-teman yang lain juga sudah bisa memahami materi yang telah Ibu berikan hari ini. Nah, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi, dikerjakan sekarang. Ibu akan memberikan 5 soal kepada kalian. Ini tugasnya individu ya. Iya, Bu. Nah, ambil ke depan satu orang, tolong dibagikan kepada kawan-kawannya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah dapat semua, diam dan kerjakan. Jangan ada yang mencontek ya. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai satu orang, tolong dikumpulkan. Ya, baik. Nah, Ibu akan memeriksa soal yang telah kalian jawab dan akan Ibu bagikan minggu depan. Ibu berharap kalian semua sudah memahami materi hari ini. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, hari ini kan kita mempelajari sifat toleransi antara beragama, hidup rukun dalam beragama, ya kan? Nah, jadi Ibu mau tanya sama kalian, apa sih? Coba kalian sebutkan salah satu contoh toleransi dalam beragama. Nah, benar sekali Asma Sipa. Salah satu contoh toleransi dalam beragama itu tidak mengejek antara masyarakat yang berbeda agama dengan kita. Benar sekali. Nah, dalam toleransi beragama, kita tidak boleh saling ejek-mengejek satu sama lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, ada contoh lain juga, kita tidak boleh mengganggu agama lain pada saat beribadah ataupun merusak tempat ibadah orang lain. Itu tidak boleh. Coba satu lagi, siapa yang bisa menjawab apa itu contoh toleransi dalam beragama? Nah, benar sekali, saling tolong menolong. Saling tolong menolong baik itu dalam berbeda agama, kita harus saling menolong. Tidak boleh saling ejek mengejek. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, baik. Untuk hari ini cukup sekian.
yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami materi yang Ibu berikan hari ini, dan Ibu berharap di rumah diulangi lagi pembelajarannya ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.